Muhammadur Rasulullah, apa kata mereka? Wah, ini omong kosong, ini kebualan saja. Rugi kita ini datang, tinggalkan pekerjaan, tinggalkan kesibukan, tinggalkan keluarga hanya untuk mendengarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Subhanallah, Pak. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipercaya, tidak pernah bohong, tapi ketika menyampaikan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itulah oleh kaum. Lah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Qalam, Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika mimajnun wa inna laka la ajran ghaira mamnun wa innaka la ala khuluqin adzim. Nun wal qalami wa ma yasturun, demi qalam, demi pena yang mereka tuliskan dan apa yang tertulis. Tidaklah sekali-kali kamu Muhammad, karena karunia Allah Subhanahu wa taala kemudian digelari gila, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam digelari gila. Tapi sebaliknya, wa innalaka la ajran ghairu mamnun, dan bagimu Muhammad pahala yang tidak pernah terputus. Coba Pak kita berpikir ya, kita flashback kembali ke kehidupan Nabi Muhammad SAW. Fase di mana Nabi Muhammad SAW belum diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW luar biasa akhlaknya, oleh masyarakat Quraisy digelari amanah, al-amin, orang yang amanah. Suatu ketika kejeniusan baginda Nabi Muhammad SAW mempersatukan masyarakat Arab. Ini bagaimana dalam konteks mempersaudarakan, mempersatukan bangsa-bangsa. Nabi sebelum datang Islam, sebelum menjadi Rasul saja sudah mampu mempersatukan orang-orang Arab pada saat itu. Waktu itu terjadi banjir besar. Kemudian Hajar Aswad itu bergeser, pindah dari tempat-tempat. Dan seluruh kabilah-kabilah, kepala-kepala suku itu minta mereka yang mengangkat batu itu. Kapan orang lain, kapan suku lain yang mengangkat? Perang. Wah, ini bagaimana ini? Gara-gara batu saja mau dipindahkan ke tempatnya. Saking hormatnya mereka terhadap Ka'bah, dan bagian dari Ka'bah itu adalah Hajar Aswad, maka mereka itu berani menumpahkan darahnya demi mereka yang mengangkat batu itu ke tempat. Lalu kemudian mereka sepakat, bagaimana ceritanya nih? Daripada kita perang, kita harus selesaikan. Kalau begitu, kita sepakat, siapa nanti yang ada di Ka'bah saat kita kesana, maka dialah yang akan kita tunjuk menyelesaikan masalah ini. Maka seluruh kepala-kepala suku di Darunat, anggota Darunat Wa itu DPR-nya, seluruh perwakilan rakyat Quraisy itu datang ke Makkah, dan mereka melihat Nabi Muhammad SAW sedang berzikir di sekitar. Tunjuklah beliau. Saat itu usianya 35 tahun. 5 tahun berarti sebelum ditunjuk menjadi Rasul. Tunjuk. Bagaimana? Kami menunjuk kamu Muhammad untuk menyelesaikan persoalan ini. Ada apa? Ini kita mau hampir saja perang gara-gara batu. Oh, gara-gara itu. Terus kami minta solusi. Kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, silakan ambil kain. Lalu semua kepala-kepala suku memegang kain itu.
Lalu Nabi kita Muhammad SAW meletakkan batu itu dan kemudian mengembalikan ke tempatnya semula sampai di dinding negara. Subhanallah. Karena kejeniusan baginda Nabi Muhammad SAW, kemudian perang itu tidak terjadi. Padahal itu sebelum baginda Nabi Muhammad SAW menjadi rasul. Kira-kira setelah jadi rasul, seharusnya lebih diterima oleh masyarakat, lebih diterima oleh kaumnya, lebih diterima oleh seluruh bangsa-bangsa Arab atau tidak? Ini gelar Al-Amin itu diberikan oleh manusia. Sekarang bagaimana kalau gelar manusia itu dikawinkan dengan gelar yang diberikan oleh pencipta manusia? Harusnya lebih diterima lagi kan? Harusnya lebih diterima. Apalagi Nabi Muhammad SAW adalah putra mahkota, keturunan bangsawan. Kira-kira kalau sekarang orangnya ganteng, terus dia baik di tengah-tengah masyarakat, kemana-mana dia mempersatukan orang. Kalau ada perkumpulan, Nabi Muhammad SAW yang terakhir. Coba, sampai Khadijah yang paling kaya di Makkah itu kemudian jatuh melarat, sampai ketika meninggal Khadijah itu tidak punya kain untuk menutupi jasadnya. Kira-kira harta yang habis itu berapa, Pak? Manusia yang paling kaya, pedagang yang paling sukses di Arab, tapi setelah meninggal untuk kain pembungkus jenazahnya saja itu tidak ada. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam menangis. Begitu hebatnya Rasul. Kira-kira Pak, kalau ada yang seperti itu sekarang, bisa nggak jadi presiden? Pasti. Punya uang, anak pejabat, apalagi setiap ada kumpulan dia yang terakhir, ya ada yang mau jadi anggota dewan. Kalau ada begini, apa yang tanggung konsumsinya? Itu jadi. Sayangnya bapak-bapak kita ini kalau mau jadi, kalau mau kampanye biasanya baru merapat. Nah ini dia tidak pakai rumusnya Nabi. Kalau rumusnya Nabi beda. Kenapa? Karena yang mendorong bukan kekuasaan. Yang mendorong bukan karena ingin banyak hartanya. Yang mendorong bukan karena ingin didampingi wanita-wanita cantik. Yang mendorong dia bukan karena prestise, bukan karena kedudukan. Tapi yang mendorong adalah lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba Pak, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu, harusnya kaumnya menerima. Kenapa? Sudah digelari Al-Amin. Tapi ternyata setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata digelari Majnun. Gila Pak. Kira-kira kalau ada yang bilangi kita gila, bilangi orang tua kita gila, kira-kira kita apain orang itu Pak? Kira-kira kita apakan orang yang bilangi kita di sosmed gila ente? Ya, kita laporkan ke polisi Pak ya? Atau ya kalau tidak, mungkin akan terjadi pertumpahan darah. Saking cintanya kita kepada kehormatan kita, saking cintanya kita kepada orang tua kita. Ini Nabi kita Muhammad SAW dituduh gila, dituduh tukang sihir, dituduh provokator. Ya kalau sekarang mungkin dituduh radikal, dituduh teroris, dituduh yang pokoknya yang berbahaya saja. Sampai setiap orang yang datang masuk ke kota Makkah
kamu baru dapat. Kamu bisa keliling kota Makkah, tapi jangan dekati yang satu ini. Siapa? Muhammad. Begitu pesannya. Setiap ada orang yang masuk Makkah, satu saja pesan. Anda bisa apa saja, Anda bisa judi, Anda bisa zina, tapi jangan dekati yang satu. Ini bahaya. Orang gila. Nauzubillah min dzalik. Tapi pribadi baginda Nabi Muhammad SAW, subhanallah, ketemu dengan orang-orang yang menyakiti beliau, Pak. Apa balasan baginda Nabi Muhammad SAW? Justru balasannya adalah kebaikan. Justru balasannya adalah hadiah. Justru balasannya adalah doa yang dipanjatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Dan sungguh bagimu ada pahala yang tidak terputus. Wa innaka la ala khuluqin 'adzim. Dan sungguh pada diri kamu Muhammad ada akhlak yang agung. Subhanallah. Kalau Nabi Muhammad SAW keluarga itu sangat dikenal orang yang penyayang. Bukan hanya kepada istrinya, bukan hanya kepada anaknya, tapi kepada pembantunya. Ada sahabat yang sejak kecil itu sudah diserahkan orang tuanya. Anas bin Malik ini yatim, bapaknya sudah meninggal. Kemudian ibunya mendengar Nabi Muhammad SAW manusia agung itu datang hijrah dari Makkah ke Madinah. Lalu ibunya datang. Semua orang memberi hadiah. Ada yang ngasih tempat tinggal, ada yang ngasih banyak. Tapi Rasulullah SAW tidak kayak kita, Pak. Kalau ada yang datang ke rumah, ada yang ngasih apa, semua diterima, Pak ya? Apalagi kalau pejabat ya. Kalau dikasih hadiah, senang-senang sekali. Nabi tahu diri. Nabi tidak mengambil semua hadiah. Dia mengambil sekedarnya. Apa yang dilakukan Nabi SAW ketika hijrah? Beliau mempersaudarakan sahabat-sahabatnya. Mempersaudarakan sahabat yang muhajirin dan ansor. Muhajirin ini, Pak, miskin semua. Mau kaya sekalipun datang ke Madinah miskin. Abdurrahman bin Auf itu orang pedagang sukses di Makkah. Tapi ketika hijrah dia tidak mau apa-apa. Tapi karena Abdurrahman bin Auf mentalnya kaya, beliau itu diibaratkan dia ketemu di jalan batu itu jadi korban. Akhirnya mati. Abdurrahman bin Auf itu kan bingung bagaimana menghabiskan kekayaan. Kemudian Nabi Muhammad SAW akhirnya menerima hadiah dari ibunya Anas bin Malik. Anas bin Malik waktu itu sekitar 10 tahun. Kenapa diterima? Karena Nabi ingin mendidik Anas bin Malik. Ternyata banyak sekali hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Padahal beliau nanti bersama dengan Nabi 10 tahun saja. Tapi banyak sekali di dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah karya Imam At-Tirmizi itu rata-rata hadis dari Anas bin Malik. Anas bin Malik kecil itu pernah disuruh ke pasar bersama Nabi. Anas, tolong belikan ini. Ini di dapur habis. Baik, wahai Nabi Allah. Dasar anak-anak, Pak. Ketika dia menuju pasar, dia ketemu teman-temannya. Bagaimana anak-anak kalau ketemu temannya? Temannya lagi main kelereng. Lagi main. Akhirnya Anas bin Malik fokus sama mainan itu. Wah, ini bagus sekali mainannya. Kurang satu, akhirnya Anas bin Malik masuk.
Sampai berjam-jam Nabi, mana Anas bin Malik ini? Dari tadi saya suruh, tidak datang-datang, padahal pasar dekat saja. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi menyusul. Dan dilihatlah Anas bin Malik ini ada Asma'i. Kira-kira kalau kita Pak, sudah berjam-jam suruh anak kita, suruh pembantu kita, kira-kira kita bawa apa? Bawa parah ya? Ada yang bawa cambuk, ada yang ngejewer, ada yang maki-maki, ada yang bentak. Begitulah kita. Tapi subhanallah, pribadi baginda Nabi Muhammad SAW, beliau mendekati Anas bin Malik. Anas, ya Rasul, tadi disuruh apa? Subhanallah, saya lupa ya Rasul. Anas bin Malik sudah ketakutan ini. Wah, ini kalau tetangga ini sudah dicambuk-cambuk ini. Kalau pada ternyata Anas bin Malik sudah. Sekarang Pak pasar. Ini orang di rumah sudah. Subhanallah. Itu pembantu Pak. Pembantu yang sudah diserahkan oleh orang tuanya. Ini mau diapakan? Wahai Rasul, silakan. Kita jangankan pembantu ya, anak kita di rumah itu mungkin dijewer, dimaki, ditempelin. Jangan. Mereka itu adalah aset kita. Mereka itu adalah amal jariah kita. Mereka itulah yang mendoakan kita ketika kita di alam kubur. Mereka itulah yang senantiasa menyambung kebaikan-kebaikan setelah kita. Tentu ketika kita mendidik mereka dengan baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan baginda Nabi Muhammad SAW itu sudah tidak diragukan. Akhlaknya secara pribadi dalam keluarga sudah tidak diragukan. Tapi ada yang lebih menarik, bahwa ternyata Rasul itu tidak hebat saja di dalam rumah. Karena ada juga yang begitu bayar, dia di dalam rumah jago, hebat, dihormati, tapi setelah dia keluar di tengah-tengah masyarakat, dia tidak dihormati. Kenapa orang tidak dihormati? Bisa jadi karena dia sendiri tidak menghormati dirinya. Nah, saya ingin kasih resep. Bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW itu dihormati di tengah-tengah masyarakat? Salah satunya Nabi ketika ketemu orang, itu orang yang ditemui Pak, semua merasa dicintai oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Pernah tidak Pak, kita ketemu orang di jalan, terus kita merasa orang ini senang sekali sama saya, orang ini senang sama saya, orang ini pasti menunggu saya, orang ini pasti kalau saya mendekat dia lebih mendekat. Itulah sosok pribadi baginda Nabi Muhammad SAW. Semua orang yang ditemui merasa dialah yang paling dicintai oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi jangan juga suami tetangga dianggap begitu ya. Ini di tengah-tengah masyarakat, ya, khususnya sahabat-sahabat kita yang kita kenal, kita merasa bahwa orang itu sayang, cinta sama. Sampai-sampai sahabat Amr bin As pernah bertanya kepada baginda Nabi SAW, wahai Nabi, siapakah manusia yang paling engkau cintai? Karena dalam pandangan Amr bin As, dialah yang paling dicintai oleh Rasul. Lalu Rasul SAW menyebut bahwa manusia yang paling dia cintai adalah Aisyah, istrinya. Bukan ya Rasul, bukan istri-istrimu, tapi laki-laki ya Rasul. Siapa ya laki-laki yang paling engkau cintai wahai Rasul? Rasul SAW menyebut nama ayah, bukan keluarga ya Rasul, sahabat-sahabat. Rasul menyebut Umar bin Khattab. Sampai
Amr bin As menyebut bukan. Beliau berharap dirinya yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasul menyebut 20 orang.